Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah mau tergerak hatinya untuk mau menyimak kegiatan kita yang sudah dari awal sampai akhir ini. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya terkait dimensi budaya positif. Dimensi budaya positif sebelumnya kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti sudah sayang. Nah, ini saya. Saya adalah Irawan Galela, guru fisika di SMA Negeri 2 Bulu dan juga sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Ada yang belum mengenal saya? Itu saya. Alhamdulillah kalau sudah ada yang mengenal. Oke. Ini ketika saya belum balik. Nah sekarang sudah balik beda. Oke, kita awali dengan sedikit pantun-pantun. 23 anak nelayan, 23 anak nelayan. Bapak Ibu bilang cakep. 23 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum materi dilaksanakan. Oke, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakawakasek, yang terhormat juga ibu-ibu beserta stafnya, yang terhormat dan yang berbahagia, dan salam luar biasa kepada Bapak Ibu guru sekalian. Oke, biasanya Bapak tokoh pendidikan kita di Hajar Utara sebelum memulai suatu penyampaian pidato atau materi selalu diawali dengan yang namanya salam dan bahagia. Jadi setiap mengawali proses beliau selalu mengatakan salam dan bahagia, artinya keselamatan dan kebahagiaan bagi semuanya. Selanjutnya, mari Bapak Ibu, karena sudah 2 materi yang kita lewati, mari bisa atau tidak kita lakukan senyum selama 30 detik. Oke, mari kita tampakkan senyum kita yang paling menawan selama 30 detik. Sampaikan senyum yang paling lebar sebisa mungkin. Kalau bisa senyumnya jangan kembali lagi seperti biasa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selama 30 detik. Ayo, terus masih berjalan waktunya. Terus senyum. Belum sampai 30 detik. Terus. Senyumnya lebar. Ayo ibu, bapak ibu. Oke, ayo sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, luar biasa. Kita sudah melakukan sebuah ice breaking, yaitu senyum selama 30 detik. Mungkin ketika nanti dalam proses pembelajaran bisa kita terapkan ini. Ayo para siswa kita senyum selama 30 detik. Oke. Selanjutnya kita buat dulu forum kesepakatan. Di antaranya itu memulai dengan bismillah. Mari kita sama-sama mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Dan yang keempat, saling memberikan dan kerjasama dengan baik. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan atau cukup? Kesepakatan forum terkait ini ada yang mau menambahkan atau cukup? Kalau cukup, kita lanjut. Saling memberikan mungkin saling memberikan support dan kerjasama yang baik. Oke, cukup ya? Cukup? Oke, silakan. Oke, ice breaking. Oke, nanti ice breaking itu kegiatan-kegiatan yang nanti merefleksikan kita supaya terjun dalam pembelajaran. Baik, nanti setelah ini kita akan buat ice breaking di pertengahan materi. Ada lagi? Oke, pas. Pas, ada yang mau menambahkan? Pas ya? Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru yang baik, Bapak Ibu harus dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah sekarang budaya positif itu dapat diwujudkan dengan cara apa? Dengan cara menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif itu. Apa saja konsep intinya? Terdiri dari yang pertama ada disiplin positif.
Ada juga yang kedua, yaitu terkait motivasi perilaku manusia. Ada juga terkait dengan posisi kontrol seorang guru. Ada juga terkait dengan pembuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas hari ini, mulai dari disiplin positif sampai ke penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif kalau menurut saya ya, itu sebuah proses yang sudah terbentuk sejak awal, kemudian memiliki makna terhadap orang lain. Oke, luar biasa. Jadi disiplin positif itu dia memiliki makna terhadap orang lain. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain terkait disiplin positif? Ini penting untuk kita membangun budaya positif di sekolah. Hal yang paling pertama adalah disiplin positif. Oke, seperti apa disiplin positif itu? Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu salah satunya adalah nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Itu dia mengandung nilai-nilai kebajikan. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berwawasan global, dan ada beberapa lain lagi. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri atau disiplin internal. Jadi ke internal bukan eksternalnya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala bentuk tindakan. Selanjutnya lagi, dengan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi murid itu dia mempunyai disiplin diri secara internal, itu pure dari dirinya sendiri, motivasi internalnya. Bukan karena guru memberikan tekanan, atau bukan karena guru memberikan pujian, atau bukan pula karena guru memberikan hukuman. Selanjutnya, kita masuk dengan motivasi perilaku manusia. Guru harus mampu menganalisis motivasi perilaku manusia itu apa-apa saja. Jadi motivasi perilaku manusia Bapak Ibu itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini salah satu motivasi perilaku manusia. Orang-orang yang memiliki motivasi ini seperti apa? Mereka yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu mereka cenderung mengatakan hal seperti ini. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Jadi jika Bapak Ibu jika saya tidak melakukannya. Jadi jika Bapak Ibu menemukan siswa yang mengatakan hal-hal seperti ini atau di lingkungan sekolah, ada Bapak Ibu guru kita yang berkata seperti ini, itu dia mempunyai motivasi perilaku yang pertama. Dia tipikal orang yang cenderung menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa yang memiliki motivasi ini, dia akan cenderung mengatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu siswa yang memiliki motivasi yang kedua. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi kalau ada imbalan atau penghargaan. Motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tipikal siswa yang ketiga dengan motivasi perilaku seperti ini. Orang yang memiliki motivasi seperti ini, dia akan cenderung mengatakan akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukannya. Artinya dia tidak butuh penghargaan, tapi dia butuh bahwa ketika dia melakukan ini, dia menjadi seperti apa? Dia menjadi baikkah atau menjadi burukkah? Nah, dari ketiga motivasi itu Bapak Ibu, yang tadi ini merupakan motivasi perilaku manusia yang terjadi pada siswa kita. Bahkan manusia seperti guru pun itu memiliki motivasi seperti ini. Sekarang kita akan mau menjadi guru seperti apa? Mau menjadi guru dengan motivasi pertama, kedua, atau yang ketiga? Atau kita menginginkan siswa ingin memiliki motivasi perilaku seperti apa? Sekarang kita lihat, kalau misalkan
siswa itu memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika siswa memiliki motivasi ini Bapak Ibu, maka itu merupakan motivasi eksternal. Karena kedua motivasi ini adalah motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam diri seseorang. Lalu bagaimana kalau siswa memiliki motivasi eksternal seperti ini? Apa yang harus dilakukan guru? Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah membangkitkan motivasi internalnya. Caranya adalah bagaimana agar motivasi internal dari siswa itu bisa terbangun, supaya motivasi eksternalnya tadi itu bisa menurun atau bisa hilang. Maka guru harus ini hindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Jadi Bapak Ibu, kita sembari mengikuti materi ini, sembari kita merefleksikan diri bahwa untuk membangkitkan motivasi internal dari siswa, kita harus menghindari pemberian hukuman yang berlebihan atau penghargaan yang berlebihan. Karena ini dapat menumbuhkan motivasi eksternal siswa, bukan internal. Yang berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang perlu kita bangun, kita buat sedini mungkin. Kenapa? Karena guru untuk menyelesaikan sebuah persoalan terhadap siswa itu tidak langsung melihat apa masalahnya, langsung ditangani. Ada diberi hukuman, ada diberi teguran, baik itu menyerang fisik maupun psikisnya. Kita guru harus punya ini dulu. Apa dasar seorang guru untuk membuat hukuman kepada siswa? Dasarnya apa? Kita harus punya dasar. Dasarnya adalah salah satunya membuat keyakinan kelas atau sekolah. Karena ini rujukan supaya bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah, khususnya terhadap siswa. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dengan murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan serta-merta sekolah membuatnya sendiri atau guru membuatnya sendiri, tetapi harus libatkan murid. Misal kita membuat keyakinan sekolah, kita bisa kumpulkan murid dalam sebuah apel pagi, lalu kita membuat keyakinan bersama mereka. Keyakinan-keyakinan itu yang nanti kita sepakati bersama murid. Atau di kelas, sebelum memulai pembelajaran, kita membuat dulu keyakinan dengan siswa, agar nantinya ketika siswa melanggar keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat, barulah kita melakukan pendekatan untuk bagaimana menanyakan kendala apa sampai dia melakukan hal seperti itu. Jadi tidak langsung siswa salah kita langsung hukum. Tidak, kita mediasi dulu, kita mencari tahu solusi permasalahannya dulu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Bapak Ibu guru yang hebat harus bisa. Kita harus mampu membuat disiplin positif di sekolah. SMA 2 harus mampu membangkitkan budaya positif di sekolah. Oke, keyakinan kelas juga itu, keyakinan tersebut berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan universal ini berarti pernyataan yang sangat luas, yang mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, terkait keyakinan kelas yang universal itu seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh keyakinan kelas yang sifatnya itu universal. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh keyakinan kelas atau sekolah yang positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan yang positif itu Bapak Ibu tidak boleh pakai kata dilarang. Itu maknanya itu lebih menyerang ke arah, memang kalau bilang baik, tapi sisi negatifnya itu kata-katanya itu lebih ke arah negatif. Pakai kata-kata yang lebih positif. Contoh, kembalikan barang ke tempatnya. Misal keyakinan kelasnya seperti itu. Bisa diganti dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu yang dimaksud dengan keyakinan yang sifatnya universal. Karena kalau bertanggung jawab berarti banyak. Bertanggung jawab terhadap bukunya, bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap segala situasi yang ada dalam kelas. Makanya ini diganti dengan bertanggung jawab. Dia lebih universal. Yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Diganti dengan saling menghormati. Dia lebih universal dan lebih positif. Karena saling menghormati itu berarti banyak. Bisa menghormati teman, bisa menghormati teman sesama kelas,
tetanggaan kelas, atau bisa juga menghormati siswa dengan guru atau guru dengan guru. Yang berikut lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kalau dicermati, kalimat ini mengandung bahasa yang baik sebenarnya, tetapi terlalu panjang. Makanya diganti dengan menghormati orang lain dan komitmen. Kata-kata universalnya seperti ini, menghormati orang lain dan komitmen. Menghormati orang lain itu artinya apa? Jika kalian sudah terlambat, maka akan mengganggu proses pembelajaran ketika masuk dalam kelas. Jika kamu terlambat, maka kamu tidak berkomitmen terhadap aturan yang ada di sekolah. Makanya dibuat katanya sesingkat mungkin. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke. Selanjutnya yang terakhir juga, yang ketujuh, dilarang merokok. Nah, kata dilarang tadi saya bilang bahwa mengandung unsur negatif, walaupun baik sebenarnya kata larangan itu, tetapi kalimat dilarang itu lebih esensinya ke hal-hal yang negatif, mengandung unsur negatif. Makanya alangkah baiknya diganti dengan kesehatan dan menghormati orang lain. Artinya kalau merokok mengganggu kesehatan, kalau merokok akan mengganggu atau tidak menghormati orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu wali-wali kelas bisa menggunakannya di kelas. Bisa dikembangkan. Atau Bapak Ibu guru, dari keyakinan ini bukan cuma wali kelas yang buat. Harus guru-guru setiap mata pelajaran membuatnya. Dia harus punya keyakinan sendiri dengan siswanya. Harus dibuat. Contoh-contoh keyakinan kelas. Apakah perlu ditulis untuk ditempelkan? Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya sudah buat kemarin di acara baru. Sebelum saya masuk, saya buat keyakinan kelas. Saya meminta siswa, saya menulis kalimat-kalimat tertentu untuk memancing mereka membuat sendiri keyakinan mereka. Atau saya gunakan kertas sticky note yang kecil yang berwarna untuk siswa menulis dan menempelkan di depan papan tulis. Lalu nanti difoto. Guru harus memfotonya supaya ketika masuk di kelas ini, oh saya masuk di kelas sekian, kelas si A. Saya punya keyakinan dengan dia seperti ini. Saya harus masuk tepat waktu, maka guru harus masuk tepat waktu. Karena itu keyakinan terkait dengan disiplin positif. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Yang berikut, 5 kebutuhan dasar pada manusia. Jadi Bapak Ibu, anak yang berbuat salah, jangan kita langsung menjustis dia, kita langsung memukul dia. Kita harus tahu dulu, kenapa dia berbuat salah. Seseorang, jika ini bukan kata saya meneruskan kata dari seorang yang meneliti ini, pakar psikologi. Dia mengatakan begini, jika seseorang atau itu jika seorang anak dia berbuat salah, itu berarti dia kehilangan kebutuhan dasarnya. Dan dia harus penuhi itu. Kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nanti saya akan dicontohkan. Kebutuhan kita akan melihat sebuah kasus yang nanti Bapak Ibu silakan mencermati dari kasus itu kebutuhan dasar apa yang hilang dan harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya, bukan bahasa Inggris sebenarnya. Oke, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, itu terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, supaya nanti dia bisa diterima untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikut adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru. Itu kebutuhan kebebasan. Yang berikut, kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan, anak-anak dengan kebutuhan dasar yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Yang berikut, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi. Terkadang
orang yang dengan kebutuhan penguasaan ini, mereka akan melakukan sebuah tindakan walaupun tindakan itu bersifat negatif, tetapi itu tindakan itu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menghukum anak, atau jangan kita ketika anak berbuat salah kita langsung memberi hukuman. Kita menunjuk-nunjuk dia, kita mencaci dia. Jangan Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa sehingga anak melakukan hal itu. Sebagai contoh ini tadi saya katakan bahwa seseorang yang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara, berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, maka mereka akan melakukannya dengan cara yang negatif demi terpenuhi kebutuhannya. Contoh kebutuhan terkait dengan ini tadi, bertahan hidup. Seseorang jika dia tidak mendapatkan makan dan dia lapar, jika dia meminta kepada temannya, kalau temannya tidak kasih, dia akan merampas. Karena dia punya kebutuhan untuk makan. Tapi dia tidak bisa penuhi itu. Dia minta kepada temannya. Kalau temannya tidak mau memberikannya, dia merampas secara paksa. Nah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan jika itu terjadi? Jika ada kasus seorang anak, dia merasa lapar, dia tidak punya uang jajan, dia mengambil makanan, meminta dengan baik kepada temannya untuk membagi makanannya, tetapi temannya tidak mau memberikan dan dia merampas secara paksa. Lalu hal itu terdengar oleh Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Langsung memukulnya atau langsung dimarahinya? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung berikan makanan. Langsung berikan makanan. Oke. Ada yang lain? Ketika hal itu terjadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang lain? Oke, panggil lalu untuk pimpinan. Apa lagi? Diinterogasi. Berbagi. Bagi ke guru lagi. Oke, luar biasa. Jadi contoh kasus itu kita lihat lagi. Ini ada contoh yang lain. Misal ada Ibu Ambar, bisa di belakang bisa lihat? Ada Ibu Ambar, guru wali kelas SD, guru kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2 ini telah datang padanya dengan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar tadi, jika Bapak Ibu berada dalam situasi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, ini kasusnya. Kira-kira bagaimana? Bisa kita berdiskusi. Mana mic? Oke. Oke, dari Ibu silakan. Silakan dikasih mic-nya. Ibu Mala. Kasih muka baik-baik. Oke, silakan Ibu bisa berdiri. Kira-kira Ibu berada dalam peristiwa seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Ibu lakukan? Oke, baik, dari kasus ini, kalau menurut saya, ini sepertinya anak ini dia dari rumah tidak dibekali makan sama orang tuanya. Kemungkinan mungkin karena hal keterbatasan ekonomi atau mungkin ada hal-hal lain, jadi sehingga orang tuanya tidak menyiapkan makanan untuk dia bawa ke sekolah. Akhirnya ini yang sering terjadi di kelasnya terus menerus karena dia selalu meminta makanan kepada temannya. Jadi menurut saya sebaiknya jangan langsung dihukum. Kita panggil, kemudian kita selidiki dia. Sebenarnya ada masalah apa di rumah sehingga dia tidak bawa makanan ke sekolah seperti temannya yang lain. Kita selidiki dari kasus itu, kemudian lalu lakukan pendekatan yang lebih baik. Nanti dia akan terbuka mengenai hal-hal apa yang
dia alami di rumah seperti itu. Lalu kalau menurut saya ya itu sudah itu hal yang paling mendasar. Jadi dia di rumah itu mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya. Begitu. Mungkin menurut saya seperti itu saja. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi jika ibu berposisi seperti itu, maka dia akan memanggilnya dan menanyakan. Jangan sampai dia dari rumah tidak membawa bekal sehingga dia melakukan hal seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oke, silakan. Luar biasa. Oke. Terima kasih atas Yang muda jangan bawa bekal. Semangat Haji. Ya, jadi ini Ibu Ambar. Tapi kalau menurut saya masih banyak ambar-ambar yang lain. Kasus ini kalau menurut saya ini yang kita hadapi setiap hari pada kampung peserta didik ini. Artinya setelah saya mendapat pencerahan ini terkait dengan disiplin positif ini, ya, saya introspeksi diri bahwa ternyata saya banyak salah. Kenapa saya katakan banyak salah? Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain cuma saya saja. Ya. Kenapa saya katakan banyak salah? Saya mau cerita dulu. Ya. Karena begitu anak itu berbuat salah, kadang-kadang kita langsung bentak. Bahkan ada bahasa-bahasa yang kurang mengenakan terhadap anak itu. Diskriminasi lah, kira-kira seperti itu. Ya. Padahal ternyata, ya, setelah ada pencerahan ini, ya, salah satu faktornya adalah kebutuhan dasar. Ya. Nah, seperti yang dialami oleh Doni, ya, dan Doni-Doni yang lain, banyak. Ya. Ya. Jadi ini pembelajaran yang cukup berharga bagi saya pribadi. Ya. Kemudian berdasarkan kasus ini saya akan mengatakan bahwa karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kemudian juga ini Ibu Ipin juga ada salahnya ini. Ya. Saya tidak tahu Ibu Ambar ke Ibu mana, tapi kayaknya ibu-ibu. Mama juga ada salahnya. Ya, di mana salahnya? Ya. Sudah jelas tahu bahwa besok hari Senin saya punya anak mau pergi sekolah, tempo, apalagi upacara. Ya mestinya ada persiapan lah. Ya. Minimal kebutuhannya itu dipenuhi. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi nanti berdampak. Ya. Mungkin yang mau pergi sekolah seperti itu atau yang ke kantoran juga akan seperti itu. Ya. Sekalipun mereka diberikan finansial, misalnya uang jajan, tapi kan tidak selamanya juga anak itu berkesempatan untuk jajan. Ya, akhirnya tantangan terhadap dirinya itu semakin kuat. Ya. Nah, terkait dengan emosi tadi itu juga, ya. Di materi yang awal-awal tadi itu, ya. Artinya kalau anak yang tidak mampu menahan emosinya pada dirinya, karena dia sudah sangat membutuhkan apa yang diinginkan, ya otomatis ya akan berdampak pada proses belajar pada saat itu. Ya, jadi ya tadi sudah semakin diperjelas oleh teman kita sendiri bahwa ya dipanggil, pendekatannya dipanggil, cari solusinya seperti apa. Tapi saya hanya mau soroti, ya ibu-ibu, mama, ya ini harus ya apa namanya harus mawas diri, ya dengan kebutuhan, ya dan perkembangan anak itu. Ya, di dalamnya tadi sudah disinggung, ya kan mungkin di situ ada kasih sayang. Karena kalau setiap ya kita apa namanya mampu memegang tangan anak itu, ya apa yang selalu dibutuhkan mungkin kita sering penuhi, ya insya Allah, ya anak itu juga sayang terhadap orang tua. Saya kira untuk sementara seperti itu. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Bapak, luar biasa sekali. Oke, ada satu lagi deh. Oh, masih ada lagi. Semangat sekali, masih. Ya, menurut saya, ya 1 8. Yang kedua, barangkali faktor
barangkali program makan gratis nanti berlaku setelah Prabowo dilantik. Saya kira hal ini tidak akan terjadi karena sudah ada. Luar biasa sekali. Terima kasih. Terima dulu buat luar biasa. Oke, silakan Pak. Pengacara. Baik, terima kasih instruktur kesempatannya. Ya, terlihat dari kasus Ibu Ambar ini diingat kalau Ambar ini kasusnya ini sering kan, berarti terus bukan satu kali. Kalau satu kali atau ya sekali, lakukan berarti ini kelalaian mungkin mungkin orang tua sedang sibuk. Tapi ini berkali-kali. Berarti ini tadi teman-teman mungkin bisa lihat latar belakang tadi diselidiki masalah. Ini nanti juga kepada wali kelasnya mungkin ya bisa berkunjung ke rumah apa masalahnya sehingga mungkin dari segi tadi ekonomi ya itulah yang dilakukan oleh Domi ini sampai bisa terjadi seperti ini. Atau mungkin juga bisa ada unsur kesengajaan si Domi ini. Mungkin karakternya, perilakunya seperti itu, sehingga dia karena orang siswa yang seperti ini juga mentalnya, ini mental baja ini, sehingga dia bisa bukan kata kasarnya rampok, tapi bisa meminta-minta. Dan teman-temannya ini juga mental siswa yang punya. Tidak semua siswa yang ada seperti ini yang bisa lakukan seperti ini, hanya si Doni saja. Ya ini mungkin diselidiki, dilihat sendiriannya berkali-kali, bukan satu kali. Kalau satu kali itu mungkin ada kelalaian dari orang tua, mungkin ya sibuk dan sebagainya. Tapi ini berkali-kali, ya seperti itu. Ya itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua saya sekalian ini sebetulnya ini pertama dan terakhir ini saya sampaikan kepada instruktur. Ya, di samping tadi sudah ada disiplin positif ya bagi kita semua, kita sudah dengarkan penjelasannya. Namun di sini belum ada yang memotivasi teman-teman kita yang mengarah ke instruktur ini ya, supaya mereka bisa ikut langkah instruktur apa sebenarnya kendalanya ya sampai sudah tahap beberapa mungkin pelaksanaannya itu dia harus dimotivasi juga Pak instruktur seperti itu. Yang ini penggerak seperti itu. Jadi motivasi dalam dari luar eksternal internal kita sudah dengarkan, tetapi motivasi bagi Bapak Ibu guru untuk melangkah ke sana. Ya kalau bagi kami memang sudah tidak bisa. Undang-undang sudah platform tadi sudah batas. Ya seperti itu. Tapi yang nanti generasi ini ya mungkin bisa dikasih motivasi lagi. Seperti itu kira-kira Pak Instruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memberikan komentar tentang kasus Ibu Ambar tadi, saya mau menyentuh sedikit pernyataan dari Bapak Kaji bahwa sorotan adalah yang menjadi sorotan inti adalah kepada ibu-ibu. Jadi bukan sebenarnya bukan hanya kepada Ibu Ambar saja. Bapak Ambar juga sebenarnya mempunyai peran penting. Ini kan kerjasama antara Bapak Ambar dan Ibu Ambar. Bagaimana Ibu Ambar ada tidak lupa dengan kewajiban-kewajibannya, tentu ada dorongan dan motivasi dari Bapak Ambar juga harus mengetahui dan memahami kesibukannya Bapak ibu-ibu berdaftar di rumah. Jadi tidak semata-mata Ibu Ambar saja yang disalahkan ya. Tentunya ini adalah tim, harus kerjasama tim antara Bapak Ambar dan Ibu Ambar. Lanjut pada kasus Doni. Untuk Doni ini sebenarnya jika ini terjadi dengan kasus yang judulnya sudah berulang-ulang terjadi, maka yang akan saya lakukan adalah tentunya berkomunikasi langsung dengan anaknya. Dan ingat tadi kita sudah bahas tentang disiplin positif. Tadi yang saya amati bahwa ini adalah motivasi untuk kita sebagai pendidik bahwa kita harus bisa meminimalisir diksi yang kita gunakan kepada peserta didik kita. Jadi diksi yang kita gunakan tidak terkesan kayak tadi dilarang merokok ya. Kita diksikan dengan pemilihan diksi yang lebih halus, menghormati dan menjaga kesehatan. Nah ini
pelan-pelan kita harus menjadikan hal ini menjadi budaya untuk kita. Yang tadinya berujar, mungkin kebiasaan kita berujar yang begitu seenaknya kepada siswa, mari kita sama-sama menata diksi kita, menata bahasa kita, menggunakan bahasa-bahasa yang halus, yang lebih lembut, pendekatan kita kepada peserta didik. Ini untuk saya sendiri ya, bukan berarti saya juga sudah melakukan itu. Saya baru mau menata diri kembali tentang bagaimana penyampaian kita berkomunikasi antara kita dengan peserta didik. Kita berkomunikasi dengan Andi, dengan siapa itu? Doni, dan tentunya sebagai guru juga kita harus buka komunikasi terbuka dengan orang tuanya. Kita sampaikan bahwa ada anak kita yang begini dan begitu, ketika di sekolah dia melakukan hal ini, dan ini sudah berulang-ulang. Jadi memang komunikasi antara pendidik dan peserta didik dan orang tua itu harus terjalin dengan baik. Dan jangan orang tua mendapatkan informasi dari luar, kemudian kita yang sudah mengalami itu tidak menyampaikan ke orang tua. Jadi memang ada komunikasi yang baik antara pendidik, peserta didik dan orang tua untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Dan untuk tadi alasan Doni melakukan hal itu ya, kita tadi ada pendekatan emosional dengan anak. Kita harus tahu Doni kenapa melakukan hal, apakah dia sedang mencari perhatian atau apa, kita harus tahu. Tentu kalau sebagai ibu-ibu ambar, kita juga bisa menggunakan pendekatan rasa keibuan kita. Bagaimana kita sebagai ibu memiliki rasa keibuan dalam menangani kasus-kasus seperti ini kepada peserta didik kita. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali diskusi kita terkait studi kasus ini. Jadi memang ketika kita temukan permasalahan-permasalahan seperti ini, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, maka sebaiknya kita sebagai guru jangan langsung memberi hukuman. Sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Pandangan Bapak Ibu sangat luar biasa terkait dengan kasus ini. Jadi dari kasus ini Bapak Ibu, dia bisa kita gambarkan dengan 5 kebutuhan sekaligus. Bahwa Doni ini dia memerlukan 5 kebutuhan itu. Misal yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Doni di situ tadi dia mengambil bekal teman-temannya secara paksa. Bisa saja karena dia ini perlu bertahan hidup. Mungkin saja dia tidak membawa bekal dan dia lapar dan dia harus mengambil makanan itu. Mungkin ketika dia mengambil makanan dengan cara positif, temannya tidak mau memberikan, maka dia harus merampasnya dengan paksa. Berarti kebutuhan pertama dia harus penuhi. Yang kedua, bisa saja Doni membutuhkan kebutuhan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dengan Doni berbuat seperti itu, dia dipanggil oleh gurunya, dan gurunya memanggil orang tuanya, dan orang tuanya mengetahui sikap Doni. Di situ Doni akan merasa bahwa dia diperhatikan. Rasa yang kedua, kebutuhan yang kedua terpenuhi. Yang ketiga, mungkin kebebasan. Mungkin saja Doni ini dia punya bekal dikasih oleh orang tuanya, tetapi bekalnya itu saja, dan dia ingin menikmati bekal dari teman-temannya, maka dia harus merampasnya. Dia minta yang baik, jika dia dikasih dia harus merampasnya. Itu bentuk kebebasan. Yang berikut, kesenangan. Bisa saja Doni merasa senang untuk seperti itu. Dia merasa senang untuk mengganggu temannya dengan merampas makanan itu. Dia merasa senang, merasa gembira jika dia melakukan seperti itu. Dan berikut penguasaan. Kenapa Doni juga kehilangan kebutuhan dasar penguasaan? Karena di sini teman-temannya menjadi takut dan dilaporkan kepada guru. Berarti Doni menguasai situasi saat itu. Penguasaan terpenuhi. Dia membutuhkan kebutuhan penguasaan. Jadi dari contoh kasus ini, 5 kebutuhan itu bisa kita gambarkan sekaligus. Itu berarti Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru terkait pandangan dengan kasus ini, bahwa jika ada kasus-kasus yang dialami atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kita harus panggil dia, kita harus mencari tahu kira-kira mengapa dia berbuat demikian. Dari situ kita akan tahu, oh anak ini dia membutuhkan kebutuhan ini, oh anak ini dia kekurangan kebutuhan ini harus dipenuhi. Seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan kita langsung menjas anak itu, jangan kita langsung memarahi dia atau memaki-maki dia, jangan. Jika dia berbuat salah, ada tindakan-tindakan tertentu, kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Selanjutnya,
Nah, terkait 5 posisi kontrol seorang guru, ini juga sangat penting Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru ini sangat erat terkait dengan kebutuhan dasar yang tadi dan disiplin positif. Ini masuk dalam kategori budaya positif. Jadi Bapak Ibu, terdapat 5 fungsi kontrol bagi seorang guru. Fungsi kontrol yang pertama itu penghukum. Nah, kalau dengan penghukum ini, saya sendiri mengintrospeksi diri saya masuk kategori ini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat itu adalah pemantau, dan yang kelima, manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, kita guru berada di salah satunya, atau bahkan keduanya, atau bahkan lebih. Sekarang saya mengajak kita semua, saya pribadi dan Bapak Ibu, sambil saya menjelaskan terkait dengan posisi kontrol ini, Bapak Ibu silakan merenungi dan memikirkan kita berada pada posisi kontrol yang mana. Oke, ini contoh 5 posisi kontrol. Saya akan jelaskan terkait. Jadi tujuan dari 5 posisi kontrol ini adalah untuk mengubah anak dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses atau berhasil. Dan kita ini mau ubah anak didik kita dari gagal menjadi berhasil, jangan dari gagal menjadi gagal. Atau seperti apa? Iya kan? Kita mau mengubah dari yang gagal menjadi berhasil atau sukses. Sekarang sambil saya menjelaskan identitas gagal, Bapak Ibu silakan amati yang lain-lainnya. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terkait penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu dia masuk dalam identitas gagal. Ini dia masuk dalam kontrol diri dari luar atau sifatnya itu eksternal. Lalu identitas berhasil sukses itu kontrol dari luar, sifatnya juga eksternal. Dan identitas berhasil atau sukses dengan kontrol dari dalam itu posisinya adalah manajer. Sekarang kita lihat identitas gagal. Guru yang memiliki fungsi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah, dia akan berbuat kayak gini. Yang pertama, guru akan berkata, ini guru penghukum nih. Guru penghukum dia akan cenderung berkata seperti ini. Dia akan cenderung berperilaku menghardik, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti atau bahkan menyindir. Itu kategori guru penghukum. Hati-hati. Saya sendiri terpukul dengan bahasa-bahasa ini. Saya sendiri terpukul dengan bahasa bahwa guru penghukum itu dia akan memiliki sifat seperti ini. Menghardik, orangnya sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu guru penghukum kategorinya. Jadi kalau misalnya kita temukan dalam sebuah lingkungan kayak gini, nah perlu kita sampaikan hal ini. Jangan menjadi guru penghukum. Yang berikut, guru penghukum juga dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Bisa rasakan ini, bisa pukulan, bisa cacian, bisa hal-hal lain. Intinya fisik dan psikis akan tersentuh jika gurunya menjadi fungsi kontrol penghukum. Lalu apa produknya kalau kita menjadi guru penghukum? Anak akan menjadi seperti ini. Anak akan semakin memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kenapa dia memberontak? Ya karena dia terus dihukum. Kenapa dia menyalahkan orang lain? Dia menghindari hukuman itu, apalagi sampai berbohong. Jadi jangan salahkan anak berbohong. Kita salahkan pribadi kita berada posisi kontrol yang mana? Karena anak tidak akan berbohong jika dia menyukai gurunya. Jangan terbuka. Oke, itu terkait dengan identitas gagal guru sebagai penghukum. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Guru yang berada pada posisi pembuat merasa bersalah, dia akan berbuat seperti ini. Dia akan bersikap berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu begini, tidak seperti si A, si B, si C, harusnya kamu seperti mereka. Itu kata-kata yang kita keluarkan sederhana Bapak Ibu, tetapi menyinggung psikologinya, dan dia akan merasa bersalah dengan hal itu. Dan berikut, guru juga akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini kepadamu, ibu stres. Nah, ini perkataan-perkataan yang membuat anak cenderung merasa bersalah. Produk dari itu apa? Anak akan ini menyembunyikan permasalahannya, anak akan menyangkal sampai juga berbohong. Kenapa? Kenapa dia harus menyembunyikan permasalahannya? Karena percuma saya dia akan ketika menyampaikan, dia selalu dibanding-bandingkan.
ketika dia menyampaikan dia lagi yang disalahkan. Itu karena kita berada pada fungsi kontrol pembuat merasa bersalah. Ada juga pembuat fungsi kontrol guru sebagai teman, ada juga sebagai pemantau dan manajer. Sebagai teman, Bapak Ibu bisa lihat situ membuat alasan-alasan tertentu, terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Berarti seolah guru sudah bangun kekerabatan teman dengan siswanya atau muridnya. Nah, dari kelima fungsi kontrol ini Bapak Ibu, kira-kira guru harusnya guru harus memiliki fungsi kontrol yang mana? Sudah saya jelaskan tadi terkait identitas kakak. Kira-kira dari kelima fungsi kontrol ini, guru harus berada pada fungsi kontrol yang mana? Ayo, bisa kita berdiskusi? Harus berada pada fungsi kontrol yang mana? Oke, Yang kedua. silahkan. Kalau beta di fungsi kontrol yang kedua, Fungsi- membuat rasa besar. Pembuat merasa bersalah. Oke, mohon maaf nih, kan kita sudah tahu nih posisi kita sekarang seperti apa. Kira-kira dari kelima ini harusnya. Jangan yang sebenarnya terjadi saat ini, harusnya seperti apa dari kelima ini? Oke, ada yang bilang manajer. Oke, silakan. Teman dulu ya. Oke, Teman, kemudian manajer dan pemantau. teman, manajer, dan pemantau. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, jadi kita ambil kesimpulannya, dia bisa teman, bisa manajer, bisa sebagai pemantau. Nah, yang seharusnya seperti ini. Guru harus menjadi manajer. Dia harus memiliki fungsi kontrol manajer. Walaupun tadi teman dan pemantau dia berada dalam identitas berhasil, tetapi jika guru terus berada pada teman dan pemantau, maka anak itu akan bergantung dengan orang lain, akan terus bergantung dengan gurunya. Maka motivasi yang muncul apa? Motivasi eksternal, bukan internal. Kita harus menjadi guru, harus menjadi fungsi kontrol manajer, supaya dia yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kira-kira anak ini apa yang dia butuhkan, mengapa dia berbuat demikian. Jadi kita harus berada pada fungsi kontrol manajer. Fungsi kontrol manajer ini dia bisa sebagai teman, dia bisa juga sebagai pemantau. Dia bisa mencoba mencakup himpuannya itu. Bisa ya, Bapak Ibu? Oke, selanjutnya ini manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Dan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kenapa siswa berbuat demikian. Lalu tanyakan lagi kepada siswa, apa solusi untuk penyelesaian masalah itu sendiri. Terus guru sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri anak. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir. Terkait dengan segitiga restitusi, bagaimana kalau kita speaking dulu? Oke. Saya bisa minta dengan segala hormat, Bapak Ibu silakan berdiri. Kita speaking kembali merefresh otak kita supaya masih tetap terpaku dengan materi. Oke, silakan berdiri. Lagu. Lagu speaking tidak pakai lagu. Tapi kita speakingnya seperti ini, Bapak Ibu. Mulai. Dan saya tetap melakukan itu. Nanti kita lihat siapa yang konsentrasinya masih ngeh. Oke? Jadi kalau konsentrasinya mulai pudar, ketahuan bahwa dia akan sangat terganggu dengan konsentrasi lain. Jadi begini. Oke, kita sama-sama lakukan ini. Jadi ketika saya sampai di sini, Ibu silakan melanjutkan. Ketik di kepala, begini, lanjut sampai di sini. Ibu sampai di sini, Ibu lanjutkan. Dan Ibu sampai di sini, Ibu lanjutkan. Oke, kita mulai. Kita mulai supaya ada lagi. Oke. Mulai.
saya duluan. Oke, siap konsentrasi. Setelah saya sampai ke proses pemegangan di pipi, ibu melanjutkan dengan tepuk di paha. Lanjut sampai di sini, ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan juga sampai di sini, ibu lanjutkan dan seterusnya. Oke, masih apa Pak? Siap. Ya? Yang sedang melanjutkan dilarang stop. Tujuannya apa? Supaya mengganggu di kiri kanannya. Supaya kalau kiri kanan konsentrasinya Buya, itu bisa ketahuan bahwa dia tidak konsentrasi. Kan kalau konsentrasi sanksinya bersih gitu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Saya sendiri. Nanti saya sampai di pipi, Ibu Kris lanjutkan. Ibu Kris sampai di pipi, Ibu lanjutkan dan seterusnya. Dan yang melanjutkan tidak boleh berhenti. Nanti sampai ketahuan yang tidak konsentrasi berhenti di situ, maka kita lanjut. Oke, sepakat ya? Oke, 1, 2, 3. Bu Kris. Lanjut, cepat. Oke, lanjut. Lanjut, dipercepat. Luar biasa. Oke, jadi itu bisa merefleksikan kelas supaya kita bisa tahu bahwa dalam kelas ini siapa nih yang konsentrasinya mulai buyar. Oke, luar biasa. Sudah tahu apa kebutuhannya, cara penanganannya, ini caranya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Artinya apa? Jika siswa membuat salah, cara kita menstabilkan identitas itu dengan cara memanggil dia, lalu mengatakan kepadanya bahwa berbuat salah itu adalah halnya manusiawi. Dan bilang, saya membuat salah, saya begini, saya boleh. Bilang kepada dia bahwa manusia itu semua pernah berbuat salah. Itu contoh menstabilkan identitas. Manusia pernah berbuat salah, hal yang manusiawi. Pak Guru juga pernah berbuat salah, kamu dan teman-teman kamu juga pernah berbuat salah. Itu cara menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, guru memastikan mengapa dia berbuat demikian. Pasti dia punya alasan berbuat demikian. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan langsung kita memarahinya. Kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang dia butuhkan dan mengapa dia berbuat hal demikian. Nah, mengapa itu baru kita bisa mengerti, oh ternyata anak ini kekurangan kebutuhan ini, kebutuhan dasarnya ini tidak penuhi itu seperti ini. Itu menstabilkan validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kita tidak bisa langsung memarahi siswa. Alasannya apa dulu? Sekarang kita memarahi siswa, apa rujukan kita untuk mengaitkan kesalahannya? Apa alasan kita
untuk langsung menghukum dia tanpa kita mengetahui kebutuhan dasar yang dia penuhi apa, tanpa kita mengetahui mengapa dia berbuat demikian. Kita tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Dan kita harus buat keyakinan dengan dia supaya ketika dia berbuat salah enak buat kita untuk berdiskusi dengan dia terkait permasalahan itu. Karena kita bisa menanyakan, mengapa kamu berbuat demikian? Kira-kira kalau kamu berbuat demikian, keyakinan apa yang kamu langgar? Maka dia akan mengatakan, saya melanggar keyakinan ini. Misalnya, dia mengganggu teman. Berarti keyakinan yang dilanggar adalah tidak menghargai orang lain. Lalu bagaimana caranya kamu untuk memenuhi keyakinan itu? Maka pasti saya yakin sungguh siswa akan memberitahukan caranya sendiri. Itu yang dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak capek-capek lagi harus memberi solusi kepada siswa, tetapi membantu mereka untuk menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Karena kalau siswa yang membuat solusi, saya yakin sungguh dia tidak akan melakukan itu lagi. Karena solusinya datang dari dia. Lalu apakah segitiga restitusi ini bisa dilakukan dalam semua kesalahan? Tidak Bapak Ibu. Ada kesalahan-kesalahan tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Seperti kayak pergaulan bebas, seperti hal-hal lain yang berbasis fisik, kericuan atau kasus-kasus yang lain, itu tidak dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Misal siswa terlambat bisa, siswa tidak mengerjakan tugas bisa, siswa mengantuk dalam kelas bisa, siswa bermain dalam kelas bisa diselesaikan yang ini, tapi melalui keyakinan kelas. Kalau ibu dan bapak ibu tidak punya keyakinan kelas yang dibuat, segitiga restitusi ini tidak akan berjalan. Kenapa? Karena di tahap menanyakan keyakinan, bapak ibu guru akan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Lalu sudah ditanyakan, baru bapak ibu guru menanyakan kira-kira dari keyakinan kelas yang tidak disepakati itu solusi pemecahannya seperti apa? Siswa yang menjawabnya. Di sini saya sudah melakukan sebuah video kontekstual terkait dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan memutarnya. Ini sepintas mengenai segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya karena dia menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Bisa dipahami Bapak Ibu dari budaya positif ini? Bisa? Oke, luar biasa. Sebentar Bapak Ibu. Selamat pagi Eka. Pagi Pak. Bagaimana kabar kamu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi begini Eka, tadi Pak Guru mengajar fisika di kelas kamu pada jam pertama dan juga jam kedua. Namun Pak Guru tidak melihat Eka di dalam kelas. Ada laporan dari teman-teman kamu bahwa kamu sementara berada di perpustakaan untuk mengerjakan tugas. Apakah itu benar Eka? Iya benar. Oke, jadi begini Eka, hal yang manusiawi jika kita berbuat salah. Bukan cuma Eka saja yang pernah berbuat salah, Pak Guru juga pernah berbuat salah, teman-teman Eka juga pernah berbuat salah. Namun maksud Pak Guru memanggil Eka ke sini bukan untuk menyalahkan Eka atau untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi maksud Pak Guru memanggil Eka ke sini untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Bisa dipahami Eka? Oke. Pak Guru yakin pasti Eka memiliki alasan mengapa Eka meninggalkan pembelajaran Pak Guru di jam pertama dan di jam kedua untuk pergi ke perpus mengerjakan tugas. Kira-kira apa alasannya? Iya Pak. Jadi Eka dari rumah dalam perjalanan ke sekolah. Ya. Tiba-tiba Eka baru menyadari bahwa ada tugas yang diberikan oleh ibu guru biologi. Oke, jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan, di mana ada seorang siswa bernama Eka. Dia berbuat sebuah kesalahan dengan tidak mengikuti jam pelajaran pertama dan jam pelajaran kedua ketika saya masuk di kelasnya. Dia lebih memilih pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas biologinya. Nah, itu merupakan sebuah kesalahan. Tetapi yang saya lakukan adalah saya memanggil siswanya, saya menanyakan, saya membuat menstabilkan identitas dengan cara memberitahukan bahwa berbuat salah itu baik, hal yang manusiawi, dan saya menanyakan mengapa dia berbuat demikian.
di terakhir dari validasi dari tiga restitusi ini, Eka akan memberikan solusi bahwa dia akan mengerjakan tugas sedini mungkin jika diberikan dan tidak akan pergi ke perpustakaan atau tidak akan melewati pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, Bapak Ibu, semoga konsep materi terkait budaya positif ini dapat kita aplikasikan di SMA Negeri Dua ini. Itu harapan saya dan harapan kita bersama. Jangan berposisi sebagai guru yang penghukum atau guru yang sifatnya pembuat merasa bersalah. Karena kita ingin mengubah identitas siswa dari yang gagal menjadi identitas sukses atau berhasil. Jika itu ingin kita gapai, maka kita harus menjadi guru yang memiliki fungsi sebagai manajer. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa, luar biasa. Oke, yang terkait materi tidak ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, jadi saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita budayakan disiplin positif di sekolah kita, SMA Negeri 20 yang tercinta ini. Kita sebagai guru harus betul-betul memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Dan kita sebagai guru tidak boleh memposisikan diri kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena anak yang berbuat salah itu karena dia belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Anak yang berbuat salah perlu kita panggil, kita memberikan nasihat, mengetahui apa kebutuhan dasarnya yang dia gagal dipenuhi dan bagaimana caranya kita menawarkan atau memberikan melalui segitiga restitusi, kita membuat anak itu mempertanggungjawabkan masalahnya dan mencari solusi permasalahan atas perbuatannya. Oke, demikian Ibu, Bapak Ibu guru, penyampaian materi dari saya terkait budaya positif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau kurang saya mohon maaf. Kalau lebih silakan disimpan oleh Bapak Ibu karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Oke, jadi maksud Pak Guru datang ke sini adalah untuk bersama-sama dengan kalian. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, haruslah kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu budaya positif yang harus ada di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan maupun di dalam kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas secara bersama yang dibuat oleh guru dan juga dengan siswa, supaya ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama kita yakini sebelum memulai pembelajaran, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya sudah kita buat. Alangkah baiknya keyakinan kelas yang kita buat itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang positif. Sebagai contoh nih, misal dilarang mengganggu teman. Nah, dalam keyakinan kelas yang positif itu kata-kata dilarang tidak boleh ada. Misalnya dilarang mengganggu teman berarti diganti dengan kalimat yang lebih positif, yang lebih nilai kebajikan yang lebih positif. Contoh dilarang mengganggu teman diganti dengan apa? Diganti dengan saling menghormati. Atau ada lagi, menjaga kebersihan bisa. Atau juga yang kalian sering masuk kelas terlambat atau masuk sekolah terlambat, berarti diganti dengan apa? Ganti dengan disiplin. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan yang memiliki nilai keyakinan kelas. Itu salah satu budaya-budaya positif yang harus kita jalankan.
Bisa dipahami? Ya. Jadi di sini Pak Guru akan mengajak kita semua bersama-sama dengan Pak Guru untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi Pak Guru akan memberikan sticky note. Dan nanti masing-masing menulis keyakinan kelas apa yang mau kalian buat dengan saya. Keyakinan apa, keyakinan kelas apa yang mau kita sepakati bersama biar ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi nanti yang cowok silahkan tulis yang cowok punya, yang cewek juga silahkan tulis yang cewek punya, dan ditempelkan di tempat yang sudah kamu tentukan. Yang pria, yang wanita. Bisa dipahami? Bisa. Mari kita buat. Silakan tulis keyakinan kelas yang mau kalian buat. Silakan, bisa lebih, bisa satu atau bisa lebih. Ingat, tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang. Jadi digunakan bahasa yang lebih positif. Yang sudah selesai ditulis langsung ditempelkan. Ya, tidak perlu harus bisa, nanti dibacakan. Oke, biasa. Coba silakan. Tidak perlu harus panjang kalimatnya, singkat, cepat, dan jelas. Seperti apa? Seperti disiplin, terus saling menghargai, jujur. Oke, sudah semuanya? Nah, kita akan lihat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Dari yang pria punya ini, harus saling menjaga kebersihan bersama. Oke, baik. Terus harus menghargai guru dengan sopan, berarti menghargai orang lain. Terus tidak boleh ribut. Nah, ini harus menggunakan kata-kata yang positif. Terus disiplin, mendengar arahan dari guru, saling menjaga kebersihan kelas, mendengarkan dan apa nih? Terus
kelas. Disiplin saat memulai pembelajaran. Saling menghargai, disiplin. Saling menghargai dan disiplin. Berani untuk jujur, berani menjadi diri sendiri. Menghormati orang lain, disiplin. Juga disiplin harus izin terlebih dahulu. Terus izin kepada guru ketika melakukan sesuatu. Saling menghargai, disiplin tepat waktu dan disiplin masuk ke sekolah atau kelas. Luar biasa. Kita bertanggung jawab sih. Jadi, Pak Guru harap keyakinan kelas yang sudah kita buat ini dapat kita jalankan sebagai dan kita yakini sebagai sebuah budaya positif yang harus tetap kita terapkan. Bisa? Bisa. Semoga keyakinan kelas ini dapat kita jalankan dalam proses pembelajaran maupun dalam lingkungan sekolah. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, setelah ini kalian akan menandatangani surat keyakinan kelas supaya keyakinan kelas yang sudah kita buat ini betul-betul kita sepakati. Bukan cuma kita tulis, kita sepakati dalam sebuah surat. Oke, kita sudah buat keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas itu mari sama-sama kita sepakati dengan cara kalian menulis nama kalian dan juga menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa dipahami? Bisa. Satu-satu orang silakan maju untuk menandatangani ini. Ditulis nomor, nama, sama tanda tangan. Oke, silakan dimulai dari sini. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih semuanya atas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Aku berharap keyakinan kelas yang sudah dibuat ini sama-sama kita yakini dan kita
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di lingkungan sekolah, maupun bisa di lingkungan masyarakat sebagai sebuah budaya positif. Bisa dipahami? Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan kelas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ais Mahulau. Saya merupakan salah satu peserta yang mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Irawan Galela, yang merupakan salah satu peserta guru penggerak angkatan 11 yang materinya terkait dengan budaya positif. Yang menurut saya materi ini merupakan salah satu materi yang sangat bermanfaat sekali, karena dari materi-materi ini banyak kesadaran-kesadaran yang muncul dalam diri saya selaku seorang guru. Karena terus terang saya juga jarang sekali dan merasa bahwa saya orang yang mungkin belum pernah atau pernah tapi sedikit saja tidak menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu setelah mengikuti materi ini, ada beberapa kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kesan. Di sini kesan dari saya itu bahwa saya merasa lebih sadar akan pentingnya budaya positif di tempat kerja ataupun dalam interaksi sosial yang perlu diterapkan. Kemudian saya termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kehidupan atau di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ini menjadi pengalaman positif bagi saya, di mana saya merasa terinspirasi untuk terus meningkatkan budaya positif yang lebih optimal. Kemudian untuk pesan di sini, saya berpesan agar kedepannya kita lebih penting untuk menerapkan nilai-nilai seperti saling menghargai, komunikasi terbuka, dan dukungan tim di semua aspek, terutama untuk peningkatan atau menumbuhkan alat yang baik dalam diri kita sendiri dan juga peserta didik kita. Kedua, kita harus konsisten atau komitmen dari setiap individu untuk dapat terwujudnya secara efektif dari budaya positif ini. Kemudian pesan yang ketiga, perubahan yang secara bertahap terkait dengan sikap dan perilaku kita, yang dimana perubahan itu menuju budaya positif yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk hasil yang optimal. Jadi secara singkatnya di sini yang perlu saya sampaikan untuk kesan dan pesan ini, pertama, jadi kita tingkatkan tentang budaya positif, kemudian kita tingkatkan tentang disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia, kita harus menyadari hal itu. Dan kemudian untuk menanggapi setiap masalah-masalah yang kita hadapi di lingkungan sekolah, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pesan-pesan dari materi yang saya pelajari. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya tentang materi yang telah disampaikan oleh Pak Irawan Galela mengenai budaya positif, banyak hal yang sangat kami pelajari, yang kami dapatkan selama mengikuti materi tadi. Namun bagi saya ada banyak hal yang perlu saya dapatkan, yaitu bagaimana mengajari kita tentang caranya menjadi seorang guru yang baik tanpa menyalahkan siswa, di mana siswa melakukan kesalahan. Jadi tidak semena-mena kita langsung menyalahinya, tetapi bagaimana caranya kita sebagai seorang guru bisa mencari tahu apa penyebab masalahnya, kemudian kita memberikan dia budaya positif diimbangi dengan disiplin positif, kemudian mencari tahu apa kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Kemudian kita juga bisa menjadi guru yang baik, bukan menjadi teman yang hanya semata-mata nanti membuat
membuat siswa itu merasa selalu mendapatkan sesuatu hal yang ada saja, tetapi bagaimana caranya kita menjadi manajer buat siswa, menjadi kontrol buat siswa, bagaimana kita menjadi remote buat siswa untuk bagaimana dia melakukan masalah tadi, bagaimana dia cara mengatasinya, dan kedepannya itu lebih baik lagi. Dan masalah itu sudah bisa kita jawab dengan melalui yang namanya segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.